dalam doa bersama untuk keberangkatan umroh rombongan yang dipimpin langsung oleh guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Saggaf. Mudah-mudahan dengan doa selamat ini beliau dan seluruh rombongan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergi dan pulang insyaallah tidak kurang dari suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim penuh berkah kita haturkan kepada junjungan pimpinan panutan kita, kekasih Allah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat. Mudah-mudahan rahmat beliau senantiasa sampai kepada kita umat akhir zaman yang setia mengikuti ajaran-ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita persilahkan kepada guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Saggaf untuk memberikan mau'idhah hasanah kepada kita semua. Falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihi. Thumma assalatu wassalam ala habibil a'zam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan, yang kami hormati sahibul bait wa sahibul hajah, Bapak Jabir beserta istri dan keluarga besarnya. Yang saya muliakan, saya hormati Al-Ustadz Syarif Mono Arfa mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umri wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang saya muliakan Bapak Udin beserta bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara ini sebagai acara yang dimana kita sama-sama mendoakan sahibul bait dan juga kami yang insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh di hari Sabtu. Kita sudah berangkat, maka dari itu acara ini sebagai acara untuk mendoakan perjalanannya biar selamat sampai tujuan dan semua ibadah yang dilakukan manasik umroh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang belum berkesempatan, kami doakan juga Allah Ta'ala berikan rizki untuk bisa hadir di tanah suci melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah, ya, dalam riwayat Ibnu Majah yang lahir 209 Hijriah wafat 273 Hijriah, Nabi mengatakan al-umratu ila al-umrati kaffaratun ma bainahuma.
Satu ibadah umroh ke ibadah umroh yang lain adalah pelebur dosa di antara keduanya. Kita berangkat ke tanah suci bukan hanya berangkat secara fisik, tapi juga ini perjalanan adalah keberangkatan secara spiritual, secara rohani. Kita dijadikan sebagai tamunya Allah dan tamunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duyufullah wa duyufu Rasulillah. Nah, Nabi berikan kabar gembira orang yang berziarah kepada beliau dengan catatan dalam hatinya dia mengagungkan Rasulullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan dalam hadis yang dinukil oleh As-Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis, man zara qabri ba'da mamati faka'annama zarani hayya. Siapa yang ziarah kepadaku setelah wafatnya aku, maka seakan-akan dia ziarah kepadaku di saat aku hidup. Wa man zarani hayya, siapa yang ziarah kepadaku dalam keadaan hidup dengan mahabbah wa ta'zim wa takrim, maka dakhala al-jannah, orang itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan syafaat Rasulullah. Anta habibullah qad turja syafa'atuhu 'inda sirati idza ma zallat qadamu laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lauhun wala qalamu. Di dalam satu redaksi riwayat dinukil oleh Al-Imam Ibnu Mulaqqin, juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Dahulu ada salah satu tokoh sufi yang diberikan julukan Al-Aqta', orang yang terputus karena kedua tangannya terputus, tidak punya tangan. Beliau ziarah kepada Rasulullah SAW di kota Madinah Al-Munawwarah. 3 hari tidak makan, tidak minum. Beliau orang susah, fakir, dan mohon maaf kedua tangannya cacat, tapi beliau seorang sufi, seorang arif billah. Sampailah di depan makam Nabi. Tentu perjalanannya tidak seperti zaman kita yang enak, ada pesawat, kemudian sampai nginap di hotel ber-AC. Ya, mereka fi dzalika zaman yamshi, jalan kaki. Tidak ada hotel, tidak ada AC. Susah payah dari Irak menuju Madinah. Bisa berbulan-bulan, apalagi dengan kondisi cacat. Tapi kerinduan dia kepada Nabi membuat dia melaksanakan ibadah umroh, dan yang paling ia rindukan adalah ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Setelah intiqal Nabi ila alamil barzakh, ya. Setelah Nabi berpindah ke alam barzakh. Wa al-Imamul Baihaqi dalam kitabnya Hayatul Anbiya ba'da wafatihim, kehidupan para nabi setelah wafatnya mereka, dikatakan bahwa diberikan para anbiya itu kehidupan khusus di alam barzakh yang orang biasa punya berbeda dengan mereka. Maka Al-Aqta' datang di depan kuburan Rasul. Dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, nahnu duyufukum. Wahai Rasulullah, kami ini tamunya kalian, tamunya antum. Wa ana lam akul mundu thalathati ayyam wa lam ashrab. Saya sudah 3 hari wahai Rasul tidak makan, tidak minum. Bekal saya habis. Sudah 3 hari tidak makan, dan saya lakukan ini tidak makan tidak minum, menempuh perjalanan jauh karena saya ingin ziarah kepadamu. Dan saya saat ini wahai Rasul menjadi tamumu, maka tolong berikan saya makan.
Ternyata setelah dia berbicara seperti itu, tertidurlah ini Al-Aqta. Di dalam tidurnya dia berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah membawakan roti, khubz. Kemudian Nabi berikan. Ya Aqta, kamu benar, kata Nabi. Kamu sekarang adalah tamuku. Dan saya sebagai sahibul bait wajib menjamumu, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi berikan roti dalam mimpi tersebut. Kemudian Nabi katakan, kul, makanlah. Al-Aqta memakan itu roti. Dia mengatakan, wallahi lam akul khubza. Demi Allah, saya belum pernah makan roti seenak roti yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dimakan itu roti, terasa nikmat. Dia makan. Ternyata di alam nyata, dia kan posisinya tidur. Askar ya, membangunkan dia. Bangun. Kum. Jangan tidur di depan kuburan Rasul. Bangun kan. Al-Aqta bangun. Mimpinya belum tuntas, belum selesai. Sudah dibangunkan. Ternyata ketika Al-Aqta bangun, di tangannya ada roti yang Nabi berikan dalam mimpi itu. Maka dia melanjutkan. Ya, makanya dikatakan oleh Ibnu Mulakin, roti yang separuh dia makan di alam mimpi, yang separuhnya dia lanjutkan di alam nyata. Itu roti pemberian Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang perlu kita hadirkan. Bukan hanya datang, hati gak hadir. Jadi hanya lewat assalamualaikum ya Rasul, tapi hati gak ada ta'alluq. Kita yakini Rasul lihat kita di situ. Rasulullah ada di situ. Yanzur wa yasma'. Wa Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia, dia yanzur ilaina wa yasma' walakin la yaqul wa la yujib. Orang yang dalam kubur itu bisa melihat kita, bisa mendengar kita, hanya saja mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa menjawab. Tapi kalau melihat, mendengar bisa. Itu riwayat dinukil oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Walaupun ini kitab tentang Al-Quran, adab-adab, tapi riwayat itu ada. Maka ini yang perlu kita hadirkan. Ya, sayang sudah jauh-jauh, tapi hati gak hadir waktu ziarah ke Rasulullah Muhammad SAW. Dan harus kita tahu bahwa Nabi Muhammad lebih agung dari Ka'bah. Nabi Muhammad lebih agung dari Masjidil Haram. Kadang-kadang kebalik. Ketika ziarah ke makam Nabi biasa-biasa saja, tapi di Ka'bah dia histeris, menangis. Kebalik. Yang harusnya kau tangis, kau rindukan di depan makam Rasul SAW. Itu Ka'bah bisa agung begitu karena ada Nabi. Coba waktu itu Nabi tidak inginkan arah kiblat ke Ka'bah. Ka'bah gak ada kemuliaan. Qad nara takalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Karena Nabi inginkan jadi kiblat, jadi mulia. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku bersumpah, kata Allah, itu negeri Makkah kalau tidak ada Nabi Muhammad tidak mulia, kata Syed Maliki dalam tafsir. Karena Nabi Muhammad lahir di situ, Nabi Muhammad jadikan itu sebagai kiblat, dijadikan sebagai masjid yang mulia, maka dia menjadi mulia. Makanya Imam Malik pernah ditanya, mana lebih mulia antara Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi? Kata Imam Malik, kalau yang kau maksud masjidnya, ya tentu Masjidil Haram lebih mulia. Salatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salat fi ma siwa. Satu kali salat di Masjidil Haram seperti 100.000 kali salat di masjid yang lain. Wa salatun fi hadzal masjid, qala Rasul, dan salat di masjidku ini afdalu min alfi salat fi ma siwa ila Al-Masjid Al-Haram, dan sekali sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik dari 1000 kali sholat di masjid yang lain kecuali Masjid Al-Haram. Wa sholatun fi Baitul Maqdis afdalu min 500 sholat fi ma siwah, dan sekali sholat di Baitul Maqdis lebih baik dari 500 kali sholat di masjid yang lain. Jadi jelas Masjid Al-Haram lebih mulia, kata Imam Malik. Kalau kau bertanya masjidnya, tapi jika kau bertanya Masjidil Haram dengan sahibu hadzal qabr yang ada di kuburan ini, karena waktu itu Imam Malik ada di Masjid Nabawi.
Kalau yang kau maksudkan Masjidil Haram dengan sahibu hadzal qabr, sambil beliau menunjuk, dengan pemilik kuburan ini, maka tentu huwa a'zam minal Masjidil Haram wa minal Ka'bah wa minal arsh wa minal kursi wa minas samawat wa minal ard wa min kulli syai'. Dia lebih besar dari Ka'bah, dari Masjidil Haram, dari langit, dari bumi, dari kursinya Allah, dari arasnya Allah, semuanya, segala sesuatu. Dia lebih besar, lebih mulia daripada segala sesuatu yang ada. Ia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini yang perlu kita tanam rindu, perjumpaan dengan Nabi. Ini yang hadir ke sana karena diundang. Orang kaya banyak gak bisa nyampe di sana. Nyampenya di Paris, nyampenya di Italia. Wow, dia Muslim. Berat, bukan berat dia ke sana, memang belum diizinkan. Ada yang tidak mampu, dimampukan oleh Allah. Bukan perkara mampu tidak mampu, tapi dimampukan oleh Allah. Bukan perkara berangkat tidak, diberangkatkan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya. Siapa? Allah yang memberangkatkan. Maka mudah-mudahan ini bisa gobul. Yang belum sempat, belum dapat rizik haji wa umrah, Allah berikan. Insya Allah semuanya bisa ziarah ke tanah suci, ke kota Makkah Al-Mukarramah, kota Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan ini ceramah singkat bisa memberikan kita tambahan kerinduan, kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Bismillah wa billah wa bil Allahu akbar, tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa tawakkaltu fi jami' umuri alaika anta hasbi wa ni'mal wakil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fi kulli lahzatin abada adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma antal hamilu alayya dhahri wal musta'an 'ala al umur. Bismillah wal mulk lillah wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal 'ard jami'an qabattuhu yawmal qiyamah was samawat matwiyah biyamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa qala irkabu fiha bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah wal mulku lillah. Allahumma ya man lahus samawati sab'u ta'i'ah wal arduna sab'u khadi'ah wal jibalu syamikhatu khashi'ah wal biharu jakhiratul khaifah. Ihfadna anta khairul hifdha wa anta arhamur rahimin wa anta arhamur rahimin. Wa qadarna fa ni'mal qadirun fa qadarna fa ni'mal qadirun. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan mau'idhu hasanah yang berkaitan dengan pemberangkatan untuk rombongan umroh bersama dengan Habib. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa kita amalkan bersama. Yang belum sempat insya Allah diberikan rezeki oleh Allah dan dipanggil oleh Rasulullah untuk datang menziarahi beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga para jamaah dan Habib selalu diberikan sehat afiat, umur yang panjang, pergi dan kembali insya Allah. Bapak Jabir langsung ini eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Acara berikut ramah tamah. Persilakan.